Waalaikumsalam Ibu Erlina. Alhamdulillah sehat Bu. Semoga Ibu sehat juga ya. Iya, alhamdulillah Bu, saya dalam keadaan sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu ya, agar kita bisa dapat memberikan Amin. pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Nah, ngomong-ngomong nih, Amin. malam ini kita mau ngobrolin apa ya Bu? Jadi begini Bu, saya tuh apa ya punya cerita di kelas saya itu kan ada sedikit masalah Bu. Saya itu punya punya apa ya punya satu murid, dia tuh punya masalah yang apa ya, dia itu tidak bisa aktif di dalam sebuah pembelajaran saya khususnya Bu ya. Sepertinya banyak beban, terus dia itu sering melamun, terus tidak fokus. Nah, jadi bisa saya simpulkan ya Bu ya, kalau anak tersebut itu kurang apa ya, kurang bahagia lah Bu di dalam kelas itu, dalam mengikuti pelajaran saya khususnya Bu. Oh, jadi eh, Ibu Elmi ingin kita hari ini ngobrolin tentang murid Ibu yang di kelas terlihat kurang bahagia ya Bu ya dalam mengikuti pembelajaran. Iya, Bu. Jadi kondisinya tuh memang apa ya? Seperti anak tersebut tuh wajahnya tuh seperti penuh dengan beban gitu loh, Bu. Kalau kalau belajar dengan saya khususnya, Bu ya. Jadi sikapnya tuh terlihat sangat tidak bahagia. Nah, kemudian akhirnya karena mungkin tidak bahagia tersebut, Bu ya. Jadi dia tuh tidak fokus dalam belajarnya, Bu. Nah, belajarnya juga jadi terganggu. Apalagi di nilai juga sangat terganggu, Bu, terhadap anak tersebut. Oke, gitu ya Bu ya ceritanya. Jadi dari cerita Ibu ini kira-kira apa sih yang ingin Ibu peroleh? Saya ingin membantu anak tersebut, Bu ya. Ya, setidaknya membuat anak itu nyaman, terus bahagialah, Bu, bisa mengikuti pembelajaran saya. Terus anak tersebut bisa apa ya? Bisa seperti teman-teman yang lainnya, Bu. Jadi kalau teman-teman yang lainnya tuh bisa nyaman, bisa bahagia kalau penilaian saya, Bu ya, seperti itu. Oke, jadi dengan proses pembelajaran di kelas juga menjadi lebih menyenangkan ya, Bu. Nah, Iya, Bu. menurut Ibu, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa, Bu? Menurut saya, kalau pembelajaran yang menyenangkan itu, Bu, eh, yang jelas anak itu nyaman, Bu ya. Hmm, Terus senang, hmm, lalu anak itu bisa fokus dalam menerima pembelajaran saya dengan mudah. Selain itu ya, pokoknya intinya Bu, anak itu bisa bahagia Bu ketika saya mengajar waktu di pelajaran saya, gitu Bu. oke. Jadi menurut Ibu, murid yang bahagia itu murid yang bisa fokus dan mengikuti pembelajaran di kelas. Jadi, kalau dari pengamatan Ibu tersebut, kalau kita ngomongin tentang bahagia nih, kira-kira menurut Ibu, kalau kita kasih skala dari 0 sampai 10 lah ya, kira-kira murid-murid Ibu itu berada di skala berapa, Bu? Em, Kalau menurut saya Bu ya, pengamatan saya yang saya lihat Bu, Hmm? anak tersebut itu berada di level 5 Bu. Oke, jadi eh, kondisinya sekarang saat ini tuh murid ibu berada di kondisi level 5 dan ibu kira-kira nih ingin murid-murid ibu itu berada di level berapa, Bu? Meningkatnya di Hmm, level berapa deh? Kalau saya Bu ya pengennya Hmm? itu eh pengennya ya ke level 8 Bu. Karena kalau di level 8 itu menurut saya sudah bagus Bu ya. Nggak harus 10, mungkin level 8 saja sudah cukup Bu bagi saya Bu. Oke, jadi eh, yang Ibu harapkan siswa Ibu dari level 5 menjadi level 8 nih. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan atau yang bisa Ibu terapkan supaya siswa-siswa Ibu di kelas itu khususnya yang mengalami permasalahan tadi itu dapat meningkat levelnya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dulu Bu dengan murid.
tersebut dan Mhm. saya akan mencoba kemudian apa ya, melakukan pendekatan-pendekatan agar mengetahui apa sih penyebab anak tersebut menjadi kurang bahagia sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. Begitu, Bu. Oke, jadi Ibu ingin melakukan pendekatan ya salah satunya. Kira-kira nih Benar, Bu. pendekatan seperti apa yang ingin Ibu terapkan untuk mengetahui apa ya tingkat kebahagiaan siswa itu sendiri? Eh, saya akan mencoba, Bu, untuk yang pertama dengan menerapkan segitiga restitusi ya, Bu ya, dengan Mhm. mengobrol mulai dari topik sehari-hari sehingga anak tersebut nyaman untuk berbicara. Jadi buat dulu anak itu nyaman sehingga mudah untuk berbicara dengan kita. Nah, setelah dia nyaman, nah untuk berbicara, Bu, nah barulah kita gali lebih dalam apa sih yang menyebabkan anak ini apa ya tidak fokus dalam pembelajaran sehingga apa ya Bu, setelah anak ini bisa bercerita, setidaknya beban yang dia rasakan itu tersampaikan, Bu. Jadi, semisal kayak curhat gitu, Bu, terhadap saya. Oke, Seperti itu, jadi Bu. dari yang Ibu katakan tadi, pendekatan yang Ibu lakukan tadi itu, jadi terjalin komunikasi dua arah ya antara Ibu dan juga murid Ibu tersebut ya. Iya, Bu. Jadi, eh, ada timbal balik lah, Bu, ya. Saya Mhm. berbicara, anak juga berbicara. Jadi, saling nyaman, Bu. Kemudian, selanjutnya juga saya memberikan ruang kepada anak-anak untuk bagaimana mereka beraktivitas, berekspresi, mengeluarkan ekspresi mereka, sehingga anak tersebut tidak hanya diam saja, Bu, melainkan apa ya, ikut aktif seluruh. Jadi tidak hanya ada satu atau dua anak aja yang aktif. Jadi seluruh siswa itu harus berperan aktif di dalamnya. Nah, jadi dari sana mungkin kebahagiaan anak juga akan apa ya, akan timbul. Nah, kemudian akan juga memberikan pembelajaran, saya juga akan memberikan pembelajaran yang bervariatif dari entah dari medianya, apa dari model pembelajaran yang saya gunakan. Nah, pokoknya akan saya buat lebih semenarik mungkin, Bu. Oke, kalau dengar dari cerita Ibu tadi ya, rencana-rencana yang ingin Ibu terapkan itu sepertinya sangat menarik sekali nih. Kira-kira rencana-rencana yang menarik itu kapan nih ingin Ibu realisasikan? Pengennya ya, Bu. Ya, ini kan rencana baik, Bu ya. Ya, mm-mm. Inginnya secepatnya saya akan laksanakan, Bu. Insya Allah mulai besok akan saya laksanakan, Bu. Oke, semoga rencana tersebut dapat berjalan dengan lancar ya, Bu. Amin. Baiklah, Bu. Sepertinya kita sudah lumayan banyak ngobrol nih malam ini tentang Iya, kebahagiaan Bu. murid Ibu dan juga rencana-rencana yang saya rasa nih dengar dari cerita Ibu tadi sangat menarik sekali nih. Kira-kira dari obrolan kita tadi nih apa yang Ibu dapatkan? Eh, dari awal ya, jadi awalnya tadi saya masih merasa bingung, Bu. Masalah saya ini bagaimana? Mm-mm. Cara mengatasinya bagaimana? Saya juga masih bingung, Bu ya. Tapi setelah saya mengobrol dengan Ibu Erlina nih, saya mendapatkan pencerahan, Bu, dan solusinya tentang bagaimana cara mengatasi murid saya tersebut. Nah, jadi ada solusi, Bu. Jadi ada apa ya? Saya merasa nyaman setelah mengobrol dengan ibu. Saya pun merasa lega karena sudah menemukan solusi atas masalahan saya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu, dari apa ya kita ngobrol malam ini, Ibu mendapatkan solusi yang Ibu harapkan. Semoga rencana-rencana yang Ibu akan terapkan ini dapat berjalan sesuai dengan rencananya dan juga malam ini nih saya banyak dapat cerita nih dari Ibu dan tentunya setelah kita ngobrol ini saya tetap ingin tahu cerita-cerita Ibu khususnya tentang murid yang tadi itu Bu. Tentang kebahagiaannya, peningkatannya bagaimana, seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu sudah mau berbagi pada malam hari ini. Terima kasih juga Ibu Erlina sudah mendengarkan cerita saya. Iya, sama-sama Bu.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu Erlina. Assalamualaikum Bu Herlina, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Bu Elmi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya Bu, agar bisa selalu mendampingi murid-murid kita dalam belajar. Iya. Nah, Bu Herlina, ada yang mau diobrolin kayaknya ya. Coba cerita dulu Bu. Iya nih Bu, ada sedikit apa ya, sedikit masalah nih yang mau diobrolin sama Ibu Elmi. Jadi gini Bu, di kelas saya itu kan ada beberapa siswa nih yang dia memiliki apa ya, permasalahan dalam pembelajaran matematika. Khususnya itu mereka itu belum Mengenal angka Bu, angka 1 sampai 10 tuh belum mengenal. Nah, hal itu tuh karena mereka belum mengenal tuh membuat saya apa ya, bertanya-tanya lah dalam diri saya sendiri, apa saya tidak mampu ya untuk mengajar mereka, sehingga mereka sepertinya sangat kesusahan sekali hanya untuk mengenal angka itu, ya susah itu Bu. Oh, jadi Ibu Erlina nih ingin membicarakan tentang murid Ibu yang memiliki permasalahan dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran matematika ya Bu ya? Iya Bu, jadi kondisinya itu murid saya tuh mereka hafal nih angkanya, namun ketika saya suruh untuk menunjukkan bilangannya atau saya tunjuk nih ini bilangan berapa, itu mereka tidak mampu Bu. Jadi saya simpulkan nih dari hal tersebut, mereka tuh belum mengenal angka-angkanya, hanya sekedar hafal di mulut saja Bu. Oke, seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Herlina dari cerita Ibu atau permasalahan Ibu barusan itu, apa sih yang ingin Ibu peroleh dari cerita kita hari ini? Jadi Bu, saya ingin murid-murid saya ini bukan hanya sekedar hafal dengan bilangan 1 sampai 20 itu, tapi juga mereka bisa mengenalnya. Jadi ketika saya tunjukkan bilangan, maka mereka bisa menyebutkannya dengan tepat. Nah itu Bu, karena menurut saya itu sangat penting Bu, untuk mereka khususnya pada pembelajaran matematika yang nantinya ke pembelajaran selanjutnya itu seperti penjumlahan, pengurangan, itu kan sangat penting sekali Bu, bekal mereka tentang bilangan-bilangan seperti itu Bu. Oke. Jadi dengan demikian juga mungkin murid Ibu nanti bisa Bu, bisa lancar dalam pembelajaran juga ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu si murid yang bisa mengenal angka tuh murid yang seperti apa Bu? Jadi kalau menurut saya ya Bu, murid yang mengenal angka itu ialah murid yang bukan hanya sekedar hafal di mulutnya, dia tahu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 20, itu bukan hanya sekedar itu Bu, tapi misalnya ketika saya tunjukkan nih, saya tunjukkan angka 5. Nah, mereka tahu sudah bisa menyebutkannya dengan tepat. Oh, itu angka 5 misalnya, atau saya tunjukkan angka 10. Mereka tepat menyebutkannya itu Bu, menurut saya. Oke, jadi menurut Ibu Herlina itu murid yang bisa mengenal angka itu adalah ketika kita tunjukkan angka-angkanya, maka siswa dapat menjawabnya dengan tepat. Seperti itu Bu ya? Iya Bu. Kalau kita ngomongin kemampuan murid Ibu Herlina nih ya, kira-kira dari skala 0 sampai 10, murid Ibu Herlina itu berada di skala berapa Bu sekarang Bu ya? Kalau untuk kemampuan murid saya nih Bu, sepertinya sih kalau saya lihat ya, kayaknya baru di skala 5 Bu, karena hampir 50% dari siswa saya tuh dia cuman hafal saja Bu, tentang bilangan-bilangan itu.
Oh, seperti itu Bu ya kondisinya Bu ya. Iya. Nah, kalau apa ya Bu ya, di level 5. Nah, sekarang Ibu melihat nih kalau berada di level 5 ya murid Ibu. Nah, ke depannya kira-kira Ibu ingin anak-anak Ibu itu berada di level berapa? Kalau saya sih berharapnya nih, Siswa saya dapat berada di level 10 tentunya Bu. Cuman untuk bisa misalnya di level 8 saja saya rasa sih sudah cukup itu Bu. Oke, eh, kira-kira apa nih yang bisa Ibu lakukan agar Ibu mendapatkan level 8 tersebut? Mungkin Bu yang bisa saya lakukan itu yang pertama mungkin komunikasi dulu ya Bu dengan wali murid, dengan orang tua siswa tersebut. Mungkin bagaimana pembelajarannya di rumah, apakah diulang lagi atau tidak, seperti itu Bu. Atau mungkin mereka punya permasalahan-permasalahan yang kita di sekolah tidak tahu Ibu. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat saya lakukan, saya akan mencoba mencari atau menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran di kelas saya Bu. Ibu Herina, oke, bagus sekali Bu ya. Jadi melalui apa ya, komunikasi juga dengan wali murid, selanjutnya pakai strategi juga Bu ya. Nah, kira-kira strategi pembelajaran seperti apa sih yang mau Ibu terapkan untuk mengetahui apa ya, sesuai dengan kemampuan siswa gitu Bu. Strategi apa kira-kira? Mungkin Bu, karena saya ini kan mengajar di kelas 1. Jadi mungkin saya bisa menerapkan pembelajaran pakai lagu Bu, pakai lagu-lagu yang tentunya berhubungan dengan pembelajaran ya Bu. Misalnya tentang, kalau sekarang lagi belajar angka, jadi lagunya tentang angka-angka. Terus juga bisa menggunakan media pembelajaran seperti kartu angka, ataupun juga pakai puzzle. Jadi kalau pakai puzzle kan mereka bisa mencocokkan angka-angkanya itu, menyusun angka-angkanya. Dan mungkin yang terakhir bisa juga dengan tebak-tebakan angka. Jadi mungkin siswanya itu lebih lebih bahagia kali ya Bu ya, lebih senang belajar dengan belajar seperti itu Bu. Iya Bu, oke. Menurut saya itu sangat Bu, sangat menarik ya untuk murid Ibu yang di kelas 1. Jadi dalam pembelajaran pun yang Ibu akan terapkan sangat melibatkan peran aktif siswa di dalamnya. Seperti itu Bu ya. Iya Bu, jadi pada pembelajaran yang saya rencanakan itu bukan hanya guru saja yang aktif, siswa ikut terlibat dalam proses pembelajaran. Jadi ada timbal balik yang terjadi dalam pembelajaran tersebut, dan siswa secara tidak langsung juga belajar walaupun suasananya yang saya rencanakan itu kan seperti bermain ya Bu. Yang saya harapkan itu dari strategi yang akan saya lakukan tersebut, siswa dapat mengenal angka-angka dengan tepat, walaupun misalnya dalam kondisi yang mereka tidak sadari ya, walaupun itu sedang belajar tapi juga bermain. Jadi kondisinya jadi membuat mereka tertarik dan juga senang dalam belajar. Seperti itu Bu. Menarik sekali sepertinya rencana Ibu Erlina nih. Kira-kira Bu, setelah Ibu membuat rencana tadi, kapan Ibu akan merealisasikan rencana ini? Jadi rencananya sih Bu, pada pertemuan pekan ini Bu, akan saya terapkan itu pembelajarannya. Oke, apakah komitmen Ibu dalam menerapkan rencana Ibu ini? Tentunya Bu, saya akan melakukan rencana yang sudah saya buat itu secara terus-menerus dan juga konsisten tentunya, sampai kemampuan yang ingin saya capai itu dapat diraih oleh siswa-siswa saya. Jadi kemampuannya meningkat Bu. Oke, baiklah Bu Herlina, sangat semoga nanti rencananya berjalan sesuai keinginan Ibu, semoga muridnya juga bisa
bisa meningkat ke level yang Ibu inginkan. Iya. Baiklah Bu, sepertinya sudah banyak yang kita obrolkan hari ini tentang kemampuan murid Ibu dan sangat menarik intinya. Dari obrolan ini nih Bu, apa yang Ibu dapatkan? Tentunya dari obrolan bersama Ibu Elmi ini saya mendapatkan ide yang tadinya tuh tidak terfikirkan Bu, tapi setelah Ibu tanya-tanya kan oh iya ya, sepertinya bisa nih dengan pakai media, dengan lagu seperti itu Bu. Dan juga tentunya dari obrolan ini saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang ada di kelas saya itu Bu. Oke, baiklah Bu Erlina. Semoga rencananya berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Terima kasih juga Ibu Erlina sudah berbagi cerita. Mungkin tentunya setelah ini saya masih ingin mendengar cerita-cerita Ibu tentang bagaimana peningkatan kemampuan murid Ibu ya. Semoga meningkat ya Bu ya, murid Ibu kemampuannya dari yang sekarang ya. Amin, Oke, amin. terima kasih Bu Herlina. Terima kasih juga Bu Elmi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan masih menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya. Tidak Ibu. Terima kasih Bu. Iya, jangan sungkan-sungkan Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Herlina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.